Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakidin Ramadan dari kelompok 5 yang ingin menjelaskan mengenai behavioral finance. Behavioral finance itu sendiri adalah suatu teori yang fokus pada pengaruh psikologis investor dalam pengambilan keputusan keuangan serta pasar. Di sini ada perbedaan teori standar dengan teori behavioral finance. Teori standar mengasumsikan investor sebagai individu yang rasional, sedangkan behavioral finance mengasumsikan individu sebagai individu yang normal. Keuangan standar menganggap pasar adalah efisien, sedangkan behavioral finance menganggap pasar tidak efisien dan sulit untuk dikalahkan. Dalam menyusun portofolio, keuangan standar menggunakan mean variance teori, sedangkan behavioral finance menyarankan investor untuk menggunakan behavioral portfolio teori. Di dalam keuangan standar, untuk mengukur expected return menggunakan asset pricing teori, sedangkan dalam behavioral finance menggunakan behavioral asset pricing teori. Keputusan-keputusan investasi. Di sini ada investasi, keputusan investasi serta proses investasi. Lalu ada investor, jenis-jenis investor di pasar, dan indikator keputusan investor. Anchoring bias. Di sini ada definisi serta indikatornya. Menurut Vijaya, anchoring bias adalah fenomena ketika investor menetapkan ukuran nilai suatu investasi berdasarkan observasi terakhir yang dilakukan mengenai harga beli. Indikator anchoring bias sangat dipengaruhi oleh kinerja saham di masa lalu saat memilih saham untuk diinvestasikan. Menetapkan target atau standar harga terlebih dahulu sebelum membeli atau menjual saham. Ada loss aversion. Menurut Wawro et al. 2008, loss aversion merupakan salah satu bias perilaku keuangan yang termasuk di dalam prospek teori, yang mempunyai indikator mengetahui dengan pasti kinerja saham yang akan diinvestasikan, berharap investasi yang dimiliki menunjukkan keuntungan yang pasti, dan selalu berhati-hati terhadap segala perubahan yang mendadak yang akan merugikan investor tersebut. Di sini ada representativeness. Menurut Shevren 2007, representatif adalah pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran stereotip atau analogi, dan akan menyebabkan investor membuat keputusan keuangan yang keliru. Sementara indikatornya yaitu selalu menimbang-nimbang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan saat berinvestasi. Indikator utama dalam berinvestasi di perusahaan yaitu tingkat tanggung jawab sosial di perusahaan tersebut. Tidak berinvestasi pada saham, produk, atau layanan moral yang tidak pantas. Ada herding bias. Definisi herding bias didasarkan pada kecenderungan investor untuk mengikuti sumber informasi yang sama, lalu menafsirkan informasi tersebut dengan mengambil keputusan finansial yang sama, menurut Vieira dan Valent 2015. Indikator dari herding bias yaitu keputusan investasi bergantung pada keputusan investasi orang lain, lalu akan bereaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain, serta lebih senang membeli saham jika saham tersebut diminati sejak awal diperdagangkan. Lalu yang selanjutnya ada optimisme. Menurut Hoffman 2013 mendefinisikan optimisme investor sebagai ekspektasi return yang tinggi dari kinerja investasi. Indikatornya yaitu kepercayaan untuk mendapatkan return yang lebih baik tinggi dibandingkan investor lain. Kepercayaan akan mengalami kesuksesan keuangan yang lebih besar dibandingkan investor lain. Kepercayaan untuk hasil investasi yang lebih baik di masa depan, dan kepercayaan untuk mencapai tujuan dari investasi di masa depan. Lalu ada overconfidence, yang merupakan kondisi di mana investor menganggap memiliki keahlian yang lebih baik daripada investor lain menurut Khan 2016. Yang mempunyai indikator yaitu memiliki keyakinan terhadap keberhasilan suatu rencana, mampu memprediksi saham yang tepat, memiliki pengalaman investasi yang baik daripada investor lain, serta memiliki pengetahuan tentang investasi di atas investor lain. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel.
hubungan dari antar variabel tersebut. Yang pertama ada anchoring bias dalam pengambilan keputusan. Menurut Masomi dan Lekhio 2010, anchoring bias memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keputusan investor. Sedangkan menurut Saraswati 2016, anchoring bias memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap pengambilan keputusan investasi berdasarkan citra dari perusahaan. Loss aversion dalam pengambilan keputusan. Menurut Ayu Karisa 2018, loss aversion berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Sedangkan menurut Rizal Baihaqi Suroto 2016, menyatakan tidak ada perilaku loss aversion study kasus pada pasar modal di Indonesia. Representatif dalam pengambilan keputusan, yaitu investor berinvestasi berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Mengikuti informasi masa lalu dan mengambil saran ahli dapat menjadi alat utama bagi investor mengikuti tren masa lalu mereka sendiri, menurut Islam 2012. Herding bias dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faris, dan Mutawalli 2019, di mana perilaku herding memiliki pengaruh positif pada keputusan investasi. Lalu ada optimisme dalam pengambilan keputusan. Menurut Lerner 2001, investor yang terkena bias optimisme dalam mengambil keputusan percaya bahwa situasi pasar akan menguntungkannya dan investor akan mengambil risiko dalam mengambil keputusan tersebut. Ada overconfidence dalam mengambil keputusan. Ketika investor menganggap memiliki keterampilan di dalam dunia investasi, maka akan membuat investor menjadi overconfidence dan berakibat akan meningkatkan frekuensi perdagangan, menurut Khan 2016. Dan di kasus kedua, saya berencana akan menonton konser, namun saya belum sempat membeli tiket konser tersebut. Saya mempunyai uang senilai 200.000 di dalam dompet. Saat saya membeli tiket, ternyata uang saya hanya tersisa 150.000. Uang senilai 50.000 saya hilang. Dalam keadaan seperti ini, apakah saya akan membeli tiket konser tersebut? Jawaban saya adalah iya, karena saya akan tetap membelinya dikarenakan uang saya yang hilang tersebut tidak ada kaitannya dengan tiket konser dan harganya masih tetap sama dan saya anggap masih Rp50.000 ya. Dari kesimpulan dua kasus tersebut, saya sama-sama kehilangan uang sebesar Rp50.000, hanya saja keadaan dan keputusan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena dalam kasus pertama, uang saya hilang dalam bentuk tiket seharga Rp50.000, maka saya merasa keberatan untuk membeli tiket yang sama. Hal ini menyebabkan the pain of buying. Dalam kasus 2, nilai yang hilang adalah dalam bentuk tunai dan saya sendiri belum mengalokasikan uang tersebut, sehingga the pain of buying untuk membeli tiket lebih kecil dibandingkan dengan kasus pertama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai behavioral finance. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.